Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi sekolah dasar sekecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam hingga saat ini. Sholawat serta salam juga kita sanjungkan kepada kekasih Allah, penutup para nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini Ibu akan menyampaikan kuliah Ramadan atau hikmah Ramadan dengan tema Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama memperkuat kembali keimanan dan keikhlasan kita dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan. 10 hari pertama adalah fase atau babak penyisihan, di mana semua orang berkesempatan atau mendapatkan peluang yang sama untuk menjadi juara di bulan suci. 10 hari yang kedua adalah fase atau babak semifinal. Beberapa orang berguguran karena godaan rasa lapar, haus, dan hawa nafsu. 10 hari yang ketiga adalah fase atau babak final. Disinilah hanya orang-orang yang berkualitas yang bisa bertahan untuk mendapatkan hadiah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang ini yang dapat bertahan hingga garis finish tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita bersama menyimak kisah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bisa juga dipanggil Ibnu Ummi Abdin. Dia tinggal di sebuah desa di lereng kota Mekah yang jauh dari kerumunan atau jauh dari keramaian manusia. Abdullah ibnu Mas'ud ketika kecil dia menggembalakan domba milik Uqbah bin Abi Muayyad, seorang pembesar Quraisy pada zaman itu. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang menggembalakan domba dan didatangi oleh 2 orang lelaki dewasa. Terlihat 2 orang laki-laki tersebut wajahnya letih dan terlihat sangat kehausan. Kemudian 2 orang laki-laki tersebut menghampiri Abdullah dan mengatakan, "Ananda, berikanlah atau perahkanlah susu domba-domba tersebut kepada kami agar rasa haus kami hilang dan tenggorokan kami basah." Kemudian apa jawab Abdullah bin Mas'ud? "Tidak, itu bukan domba-dombaku, aku hanya diberi amanat untuk menggembalakannya saja." Akhirnya 2 orang laki-laki tadi memaklumi jawaban dari Abdullah. Kemudian 2 orang laki-laki tadi juga berkata kepada Abdullah, "Kalau begitu tunjukkan kepada kami seekor domba jantan dari domba-domba tadi." Kemudian Abdullah menunjukkan salah satu domba jantan yang masih kecil. Akhirnya salah seorang dari pria tadi menangkap domba jantan kecil tersebut dan mengusapnya sambil membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud keheranan, apakah bisa domba jantan mengeluarkan air susu? Namun apa yang terjadi? Subhanallah, air susu dari domba jantan kecil tadi benar-benar keluar. Kemudian pria yang satunya mengambil wadah dari batu untuk menampung air susu. Dan keduanya minum air susu tersebut, bahkan memberikan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mencicipinya.
Lalu setelah mereka kenyang, kemudian salah seorang pria tadi membacakan atau mengucapkan berhentilah, sehingga susu yang keluar dari domba jantan tadi berhenti juga. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada pria yang mengusap domba jantan, ajarkanlah aku ucapan itu. Dan pria tadi membalasnya, kamu adalah orang yang terpelajar. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, inilah kisah Abdullah bin Mas'ud pertama kali mengenal Islam. Sehingga selang beberapa waktu kemudian Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dan mendapat kehormatan menjadi pengiring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat seseorang yang tadinya menjadi penggembala domba, kemudian diangkat menjadi pengiring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini juga diumpamakan seperti bayangan Rasul. Kemanapun Rasul berada, kemanapun Rasul pergi, Abdullah bin Mas'ud selalu mengiringi. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah, Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkan sandal beliau. Ketika Rasulullah hendak masuk ke dalam rumah, Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkan atau melepaskan sandal beliau. Kisah lain diceritakan Abdullah bin Mas'ud di dalam sebuah rombongan atau kafilah dalam perjalanan. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab menanyakan kepada rombongan tersebut, apakah ada orang alim di antara kalian? Kemudian salah satu perwakilan dari rombongan tadi menjawab, ada. Nah, kalau begitu, kata Umar bin Khattab, aku akan bertanya, ayat apakah yang paling agung? Perwakilan tadi menanyakan kepada orang alim yang ada di dalam rombongannya. Jawabnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi, ayat apakah yang paling lengkap? Kemudian perwakilan dari rombongan tadi menanyakan kembali kepada orang alim yang berada di dalam rombongannya dan mendapat jawaban, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Akhirnya setelah beberapa pertanyaan tentang Al-Quran, tentang ayat Al-Quran, Umar bin Khattab merasa puas. Kemudian bertanya, apakah benar ada Abdullah bin Mas'ud di antara kalian? Kemudian dengan serempak rombongan tersebut menjawab, benar, memang begitu adanya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud dididik di rumah Rasul sehingga beliau belajar langsung di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia paham akan bacaan Al-Quran, paling mengerti maknanya, paling tahu akan syariat Allah. Inilah sahabat Nabi yang pandai, mengerti Al-Quran, hafal banyak hadis, taat, zuhud, sosok yang kuat, tegar, mujahid yang pantang mundur jika berperang. Anak-anakku yang saleh dan solehah, marilah kita semua meneladani kisah Abdullah bin Mas'ud dengan cara mempelajari Al-Quran, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selalu berusaha, pantang menyerah, dan mencintai Rasul dengan sepenuh hati. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih Ibu sampaikan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.